主内弟兄姐妹们平安 ，Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian，我们一起预备心来到神面前来祷告。Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan semua kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita hitung akan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita naikkan syukur kepada Tuhan untuk semua anugerah dan berkat baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, maupun di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau sumber segala berkat, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau memberikan kami penghiburan ketika kami sedih. Engkau memberikan kami kekuatan ketika kami lemah. Engkau memberikan kami iman ketika iman kami menjadi lemah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga tahu bahwa kami tidak luput dari kesalahan. Mohon Engkau ya Bapa, mengampuni dosa kami. Biarlah kami boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan yang erat dan intim. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kebaktian doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奇妙属天的爱, kasih dari surga.妙属天的爱已经流到我们中间，是来自天上父神的爱。耶稣奇妙的爱如江河涌流下来，带给我平安满我心怀。神的大爱从高处涌流下来，如江河从天上的宝座涌流下来，在涌流，在涌流，不间断地在涌流，在涌流，满溢在我生命中。再次奇妙属天的爱已经流到我们中间，奇妙属天的爱已经流到我们中间，是来自天上父神的爱。耶稣奇妙的爱如江河涌流下来，带给我平安满我心怀。神的大爱从高处涌流下来，如江河从天上的宝座涌流下来，在涌流，在涌流，不间断地在涌流，在涌流，满溢在我生命中。Sekali lagi kasih dari surga memenuhi tempat ini.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Hari ini kita akan terus melanjutkan untuk merenungkan penjelasan hukum Taurat yang keempat yang dijelaskan oleh John Wesley. Hukum Taurat yang keempat berbunyi seperti yang tercatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apa yang dimaksud dengan hukum keempat ini? Seperti yang dijelaskan oleh John Wesley, perintah keempat berbicara tentang waktu ibadah. Tuhan harus dilayani dan dihormati setiap hari. Tetapi ada satu hari, yaitu hari ketujuh, yang harus kita khususkan untuk menghormati dan melayaninya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sejak awal, hari Sabat sudah ditetapkan sebagai hari yang khusus. Kejadian 2 ayat 3 mencatat, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi ini bukanlah perintah yang baru, tetapi mengingatkan kita akan perintah yang dulu. Pertama yang mau kita lihat adalah orang Israel diberitahukan tentang hari apa itu, dan mereka harus memberikan perhatian ketujuh setelah 6 hari bekerja. Apakah ini yang ketujuh dengan perhitungan dari ketujuh pertama, atau sejak hari mereka keluar dari Mesir, atau keduanya? Ini tidak pasti. Kedua yang mau kita lihat adalah bagaimana hari Sabat harus diberi perhatian. Yang pertama, sebagai hari istirahat, orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan bisnis pada hari itu. Demikian jugalah kita pada hari ini. Yang kedua, sebagai hari yang kudus, mengkhususkannya sebagai hari penghormatan kepada Allah yang kudus dan melatih diri untuk hidup kudus. Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh ini, dan mereka yang telah menerima berkat dari Allah haruslah menjaga kekudusan hari tersebut dan tidak menyalahgunakannya untuk tujuan yang lain. Hari ketujuh ini adalah hari yang berbeda dari hari-hari lainnya. Yang ketiga yang mau kita lihat adalah siapa yang harus memperhatikan hari Sabat. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Istri tidak disebutkan di sini karena istri sudah menyatu dengan suaminya, tinggal bersama suami. Dan jika suami menguduskan hari Sabat, maka istri juga harus mengikutinya.
Tetapi anggota keluarga lainnya ada disebut. Anak-anak dan para pelayan harus mentaatinya sesuai dengan usia dan kapasitas mereka. Dalam hal ini, sebagai kepala keluarga, haruslah memperhatikan bahwa bukan dia sendiri saja yang harus melayani Tuhan, tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Bahkan para pengikut baru juga harus memperhatikan perbedaan hari ketujuh ini dengan hari-hari lainnya, di mana perintah ini memberikan batasan kepada mereka, dan ini merupakan rancangan berkat daripada Allah untuk membawa orang non-Yahudi ke dalam gereja. Dengan pengudusan hari Sabat, bangsa Yahudi menyatakan bahwa mereka menyembah Allah pencipta bumi, dan dengan demikian mereka membedakan diri dari semua bangsa lain yang menyembah dewa-dewa buatan mereka sendiri. Allah telah memberikan teladan dengan beristirahat setelah 6 hari bekerja. Dia beristirahat pada hari ketujuh. Dia merasa puas dan gembira akan pekerjaan tangannya. Dengan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pada hari ketujuh kita harus memiliki kepuasan di dalam Dia dan memberi kemuliaan pada semua karyanya, sebab dimulai setelah semua pekerjaan penciptaan selesai, demikian juga Sabat yang kekal dimulai setelah pekerjaan pemeliharaan dan penebusan selesai. Jadi, pada Sabat setiap minggu, kita diharapkan untuk mengingat hal yang pertama tadi dan mematuhi perintah untuk menyembahnya. Allah sendiri yang telah memberkati dan menguduskan hari Sabat. Sabat adalah hari yang kudus dan mulia baginya. Allah telah memberkati hari Sabat dan menginginkan kita senantiasa berharap padanya dan memperhatikan hari Sabat dalam keagamaan kita. Janganlah kita mencemarkan ataupun tidak menghormati ataupun menyamakan hari Sabat dengan hari biasa lainnya. Hari Sabat adalah hari yang bermartabat dan berbeda dengan hari biasa lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang berdoa kepadamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menguduskan hari Sabat, untuk menghormati hari Sabat, tidak menjadikan hari Sabat seperti hari-hari biasanya. Kami mau beristirahat dan kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Kami mau merasa puas akan semua karya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau masih ada umat Tuhan, ada jemaat Tuhan yang tidak menguduskan hari Sabat dan mendatangkan hukuman atas kehidupan mereka sendiri, Tuhan kami mohon Kau mengampuni mereka dan bebaskan mereka dari semua dosa dan kesalahan. Biar raya Tuhan umat-Mu bisa kembali mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Biar Tuhan Kau curahkan berkat pada 6 hari di mana umat-Mu giat bekerja. Dan biarlah pada hari yang ketujuh umat-Mu bisa sungguh-sungguh menguduskannya untuk memberikan kemuliaan dan pengagungan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 不要只分文有你, lebih mengenal Engkau.过去曾风闻有你，如今想要亲眼看见你。我的眼里充满着自己，主啊，我要单单看见你。不要只分文有你，我要情愿看见你。不要只分文有你，让我亲眼看见你。求你开启
近你，我要更认识你。主啊，让我亲眼看见你。再次来唱，过去曾风闻有你。过去曾风闻有你，如今想要亲眼看见你。我的眼里充满着自己，主啊，我要单单看见你。不要只风闻有你，我要情愿看见你。不要只风闻有你，让我亲眼看见你。求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。求你开启我，求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, dulu ku hanya mendengar. Dulu ku hanya mendengar, kini ku ingin memandangmu. Di mataku penuh diriku, Tuhan, ku hanya memandangmu. Tidak hanya mendengar, ku mau pandang wajahmu. Tidak hanya mendengar, ku mau pandang wajahmu. Bukakan mata hatiku yang gelap, penuh dengan diriku sendiri. Ku mau mengenalmu, selalu di dekatmu. Tuhan, ku mau pandang wajahmu. Bukakan mata hatiku yang gelap, penuh dengan diriku sendiri. Ku mau mengenalmu, selalu di dekatmu. Tuhan, ku mau pandang wajahmu. Tuhan, ku mau pandang wajahmu. Tuhan, ku mau pandang wajahmu. 接下来，让我们进入公祷。Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat。第一，我们要为这制造冠状病毒疫苗的事祷告，求神祝福每个国家的努力，能够制造出合用的疫苗。Yang pertama, mari kita berdoa untuk upaya membuat vaksin COVID-19. Kiranya Allah memberkati semua usaha di setiap negara. Kiranya bisa membuat vaksin yang sesuai untuk dipakai masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua usaha yang dilakukan oleh setiap tenaga medis di
negara yang berbeda, dan terutama di negara kami Indonesia, biar Tuhan Kau memberikan hikmat bijaksana, sehingga bisa membuat vaksin yang cocok dan sesuai untuk dipakai oleh masyarakat. Kami serahkan untuk proses pembuatan vaksin ke dalam tangan Tuhan. Mohon Dikau pimpin dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. yang kedua，让我们继续为着就业创造法的事祷告，求神保守我们的国家国泰民安。Kita terus berdoa untuk masalah undang-undang cipta kerja. Kita mohon Allah memelihara sehingga bangsa dan negara kita tetap berada dalam kondisi damai sejahtera dan tentram. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini dan hari esok. Terkait persoalan undang-undang cipta kerja masih menimbulkan kontroversi, masih menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Kami berdoa, mohon Tuhan Kau yang terus berkarya di dalam pemerintahan kami, pemerintahan Jokowi, biar mereka sungguh-sungguh bisa bekerja dengan baik dan bisa tetap menjaga negara dalam kondisi yang kondusif, aman, tentram, dan sejahtera. Kami berdoa kiranya Undang-Undang Cipta Kerja bisa memajukan bangsa Indonesia dan bisa diterima oleh semua pihak. Kiranya Tuhan Kau memberkati usaha Undang-Undang Cipta ini dibuat. Biarlah semuanya untuk kebaikan bangsa ini dan bisa mendatangkan manfaat yang baik, positif bagi seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第三，让我们继续为着基督徒的灵性复兴祷告。Mari kita terus berdoa untuk kebangunan rohani orang-orang Kristen，包括会读、会长、教区长、教牧同工、教会的执事、干事以及平信徒， termasuk para bishop, ketua, para DS, para pendeta guru Injil, para majelis, pengurus, dan segenap jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami berdoa untuk kebangunan rohani bagi umat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami yang tertinggi, para bishop dan ketua, para DS, para pendeta guru Injil, para majelis dan pengurus gereja, dan segenap umat dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang takut akan Tuhan, dan selalu mencari dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Dan biarlah kami mengerti kehendak Tuhan, memikirkan perkara Allah, melakukan perubahan-perubahan yang perlu untuk kebaikan gereja, untuk kebaikan pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa setiap perubahan pasti menimbulkan kontroversi, baik di gereja pada masa lalu maupun masa sekarang. Kiranya Tuhan Kau memimpin, memberikan hikmat bijaksana kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja dan juga para majelis di dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Biarlah kami ya Tuhan terus dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin berkati kami, bangunkan, bangkitkan rohani kami yang lesu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第四，yang keempat，我们要为着我们教会和布道所一周的侍奉来祷告，为着圣诞节的筹备以及学校的工作、建造的工程都交在主手中。Kita berdoa untuk pelayanan gereja dan pos PI selama seminggu ini, berdoa untuk persiapan Natal, untuk pelayanan sekolah, dan untuk proyek pembangunan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menyerahkan pelayanan gereja dan pos PI sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan, baik yang masih online maupun yang sudah tatap muka. Mohon Tuhan Kau jaga dan pelihara, supaya kami tetap dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19. Kami berdoa menyerahkan agar jemaat tetap ingat untuk dan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan, sehingga bukan saja bisa menjaga diri, juga menjaga orang lain.
Dengan demikian kami bertanggung jawab untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan Kau berkati untuk persiapan Natal yang sedang dikerjakan. Terutama Engkau melihat bahwa di sekolah persiapan Natal begitu padat, ada begitu banyak rekaman. Engkau berkati untuk Contoh Suwarni dan juga Pak Manulang yang mengerjakan semuanya itu. Dan berkati juga orang-orang yang terlibat, guru-guru maupun murid-murid yang terlibat di dalam segala persiapan. Tuhan Kau jagai mereka supaya tidak ada yang terpapar COVID dan menjadi penyebar virus. Kami berdoa menyerahkan untuk semua persiapan baik di gereja maupun sekolah ataupun di pos-pos PI. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan melindungi. Kami berdoa untuk pekerjaan sekolah. Tuhan Kau yang terus memberkati para guru dan para murid, biarlah bisa terjadi proses belajar mengajar yang efektif dan bisa membangun generasi baru yang cerdas, baik dari segi intelektual, emosi, maupun rohani. Terima kasih Bapa. Engkau berkati untuk proyek pembangunan yang akan dilanjutkan kembali beberapa waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati para tenaga kerja yang akan datang. Kiranya mereka tidak ada yang membawa virus. Biarlah Tuhan seluruh proses pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan segala dana yang masih dibutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 第五，我们要为这年纪老迈以及还没有信主的家人祷告。Yang kelima, kita berdoa untuk orang-orang yang lanjut usia dan juga untuk anggota keluarga yang masih belum percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua di dalam jemaat yang sudah berusia lanjut. Kiranya Tuhan Kau yang terus menjaga dan memelihara kehidupan mereka, baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa Tuhan Kau yang melindungi mereka, supaya mereka tetap aman, tentram di dalam keluar masuk mereka setiap hari. Kau menjaga dan memelihara mereka. Kami secara khusus berdoa, menyerahkan untuk semua anggota keluarga yang masih belum percaya, baik keluarga hamba Tuhan, keluarga majelis, maupun keluarga jemaat di tempat ini. Mohon Tuhan Kau sendiri melalui Roh yang Kudus terus berkarya di dalam kehidupan anggota keluarga kami yang masih belum percaya. Kiranya mereka boleh terbuka mata rohaninya untuk mengenal Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 第六，yang keenam，我们要为这教会的年轻人祷告，把少年团契和青年团契仰望神。Kita mau berdoa untuk generasi muda gereja kita. Mari kita serahkan untuk remaja dan juga youth ataupun pemuda ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa generasi muda adalah masa depan gereja. Mereka lah penerus. Dan biar ya Tuhan, generasi muda bisa belajar teladan yang baik daripada senior yang ada di dalam gereja. Biarlah mereka bisa melihat cara kerja, sistem yang baik, dan mereka bisa belajar dari semuanya itu untuk mempersiapkan diri menjadi penerus gereja, untuk pelayan Tuhan yang berintegritas, penuh tanggung jawab, rendah hati, dan menjunjung tinggi Alkitab dan mengagungkan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk persekutuan remaja dan juga youth ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri berkati untuk Contoh Nova, Engkau berikan hikmat, dan juga untuk Eni sebagai ketua pengurus, biarlah Tuhan Kau juga memberikan dia hikmat bijaksana, terutama di dalam waktunya yang begitu minim. Kiranya Tuhan Kau memberkati agar semua usaha yang dia berikan untuk pelayanan bisa menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa menyerahkan generasi muda ke dalam tangan Tuhan. Bangkitkan jiwa rohani, bangkitkan semangat dan antusias untuk melayani dan memperluas kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 最后我们要继续为这身体病痛的弟兄姐妹祷告。Terakhir kita mau
tetap berdoa untuk orang-orang yang sakit. Mari kita berdoa untuk saudara Aon, Pang Hui, Kim Hua, Ming Hui, Mariana Mariani, dan juga pendeta Lasnini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau memberkati saudara kami Aon, Engkau memberkati saudari Pang Hui, Kim Hua, Ming Hui, Mariana Mariani. Engkau juga yang memberkati pendeta Lasnini. Engkau tahu persis sakit penyakit yang mereka alami. Kami tidak jemu-jemunya berdoa bagi mereka. Engkau ampuni dosa mereka. Dan Engkau yang tambahkan iman kepada mereka. Kuatkan hati mereka untuk terus bersandar dan berharap kepada Engkau. Biarlah mereka boleh setia kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai-bagai penderitaan jasmani. Terima kasih Tuhan. Engkau memahami pergumulan mereka. Kami serahkan mereka hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们站立，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。弟兄姐妹们，请坐。我们的文祷会结束，上帝赐福。Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Kebaktian doa kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.